Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat. Jadi gimana cara cek denyut jantungnya? Jadi ada beberapa cara di sini. Tinggal tangannya ditaruh sejajar dengan jari jempol kita. Lalu kita hitung nadi kita. Kalau hitungnya 6 detik, kalikan 10. Kalau hitung nadinya sampai 10 detik, tinggal dikalikan 6. Yang tadi ya, kalau misalnya pasiennya tadi stroke, target 105 kali dalam semenit. Itulah target kita berolahraga. Nggak boleh sampai 150 ataupun sampai 160 kali semenit. Itu untuk orang normal. Tapi kalau orang dengan stroke, kita akan ukur detak jantungnya itu sesuai dengan program ataupun target berolahraga kita tadi, intensitas moderate. Nah, bagaimana cara lain dengan smartwatch? Silakan dibeli. Ini harganya juga tidak terlalu mahal. Walaupun memang akurasinya memang agak sedikit berbeda, tapi ini juga akan membantu kita pada saat kita berolahraga, kita mau sesuai dengan target heart rate kita yang kita mau lakukan. Atau ya silakan datang ke dokter. Ini salah satu diagram yang sangat bagus lagi dari European Society of Cardiology, di mana ya harusnya ditanya sama dokternya, dokter, saya detak jantungnya seberapa banyak saya boleh berolahraga. Ini adalah diagram untuk pasien dengan penyakit jantung, di mana diagnosa, nomor 1 diagnosa, lalu nomor 2 risk stratification, di mana kita mau menempatkan strata resiko daripada pasien. Bolehkah pasien detak jantungnya lebih dari 105, di 130 ataupun 150? Nanti akan dibicarakan juga dengan dokternya, mungkin dengan dokter jantung, dengan dokter sarafnya juga, dengan dokter rehabnya juga. Lalu kita akan melakukan yang namanya treatment. Kita buat olahraganya 3 kali seminggu, jangan lupa 30 menit, dengan segala macam penyakit yang bisa kita suruh olahraga, seperti penyakit jantung bawaan, kehamilan, kardiomiopati. Memang ini settingannya untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung, tapi inilah budaya seperti ini yang harus juga dilakukan pada pasien stroke. Jadi diperiksa detak jantungnya berapa, lalu kita berikan olahraga yang sesuai dengan pemeriksaan kita, sesuai dengan diagnosis maupun risk stratification yang baik. Sebagai pencegahan stroke juga, nah, jadi bagaimana tadi olahraga dipakai untuk menterapi stroke fase subakut dan juga kronis. Bisa juga dipakai untuk pencegahan stroke. Di sini kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah memberikan jargon cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelolalah stres. Jadi bagaimana di sini olahraga kita ambil dari huruf R-nya, di mana rajin aktivitas fisik. Di mana tadi aktivitas fisik harus sesuai, yaitu 150 kali semenit ataupun sehari 30 menit selama 5 kali seminggu. Itu yang harus kita buat sebagai pola hidup kita, baik yang sehat maupun yang sudah berpenyakit stroke. Karena ini memang secara penelitian sudah dapat dipakai untuk mencegah penyakit stroke. Jadi penting kita untuk berpola hidup sehat, terutama budaya dalam berolahraga ini. Ada kata-kata energik juga, energik berolahraga. Jadi olahraganya harus memang sampai capek, harus dengan penuh energi, harus detak jantungnya sesuai dengan yang kita mau, di mana moderate intensitas. Tadi kita sudah lihat tabelnya, silakan dipakai 105 kali semenit
Atau ya silakan tanya ke dokter, dok, saya mau olahraga dok, berapa detak jantung saya yang bagus, yang saya harus capai supaya saya lebih sehat lagi. Inilah bagaimana kita mencegah stroke, yaitu dengan cerdik, di mana R-nya kita mau rajin aktivitas fisik. Dan ini sejalan dengan program Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu dengan pola hidup sehat, di mana kita mau E-nya energik berolahraga. Dan sebagai kesimpulan, stroke sebagai salah satu penyakit yang dapat dicegah. Ini memang kita akan ulang-ulang bagaimana segala macam penyakit lifestyle disease dapat dicegah dengan pola hidup yang baik. Jangan sampai kita terkena stroke, karena kalau kita terkena stroke, nanti kita bisa berisiko untuk terkena stroke lagi. Dan juga stroke bisa menyebabkan yang namanya tadi disabilitas ataupun kecacatan, sehingga kualitas hidup kita menjadi kurang puas, nggak bisa bekerja, nggak bisa ke kantor, nggak bisa kumpul-kumpul berkeluarga. Itulah yang dapat kita dapatkan, yang dapat pasien-pasien stroke alami kalau kita sudah terkena penyakit stroke. Pentingnya penanganan stroke yang komprehensif, jadi ada kami dari segi rehabilitasi, ada banyak sekali, ada luas sekali kita mau mengobati. Pada saat ini kita fokus terhadap bagaimana olahraga juga dapat membantu pasien stroke, terutama untuk keluhan seperti ototnya yang lemah, seperti gangguan berjalan, dan juga keluhan kelelahan ataupun fatigue. Tapi tetap juga ya, obat-obatan juga penting di sini. Penting bagi kita untuk konsultasi terhadap dokter sarafnya, dokter penyakit dalamnya, karena ada beberapa obat yang memang harus secara rutin, secara jangka lama dimakan untuk mengkontrol stroke ini supaya tidak terjadi hal-hal yang lain. Olahraga sebagai terapi dan pencegahan stroke untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Jadi bagaimana kita mau terus bergerak, kita terus berolahraga supaya badan kita semakin sehat, karena banyak sekali hal-hal yang baik, efek yang baik daripada berolahraga kalau kita dapat rutin lakukan sebagai pola hidup kita sehari-hari. Jadi terima kasih, join the movement. 1 dari 4 orang dewasa akan terkena stroke. Tapi dengan kita hidup aktif, kita akan menurunkan resiko daripada penyakit ini. Tetap hidup sehat, tetap bergerak, tetap berolahraga. Selamat Hari Stroke. Ini kita ambil nih World Stroke Day Oktober 29 supaya kita tetap ingetin teman-teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah terkena stroke maupun yang memang sudah berisiko terkena stroke supaya tetap hidup sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.